Coba bayangin gimana caranya sebuah negara kepulauan raksasa kayak Indonesia diperintah di tengah-tengah perang dunia. Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama cetak biru Jepang buat mengendalikan Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Menguasai 17.000 pulau pas dunia lagi kacau-kacaunya itu jelas bukan tugas yang gampang. Waktu Jepang datang menggantikan Belanda, mereka butuh rencana yang matang banget. Dan langkah pertama mereka, murni pakai kekuatan militer. Tahun 1942 jadi titik baliknya. Jepang itu nggak cuma ambil alih loh, mereka bongkar total seluruh sistem pemerintahan Hindia Belanda dan bangun lagi dari nol. Sebuah tatanan baru, pemerintahan militer yang emang dirancang buat perang. Jadi Indonesia langsung dipecah jadi 3 wilayah. Dan ini bukan pembagian yang asal-asalan ya. Ini langkah super strategis didasarkan sama sumber daya dan kepentingan militer Jepang di tiap-tiap daerah. Oke, sekarang gimana sih persisnya pembagian 3 wilayah ini berjalan di lapangan? Yuk kita lihat. Struktur komandonya jelas banget kan, Angkatan Darat megang Sumatera sama Jawa dan Madura yang padat penduduk. Sementara itu, Angkatan Laut ngontrol wilayah maritim yang luas banget di timur. Masing-masing punya markas besar sendiri. Tujuannya? Ya biar kontrol di seluruh Nusantara jadi ketat banget. Biar kekuasaan mereka ini kelihatan sah, terutama di Jawa yang jadi pusatnya, Jepang langsung mengganti total hukum Belanda. Mereka bikin undang-undang militer baru yang jadi landasan buat pemerintahan mereka. Namanya Osamu Seirei. Nah, ini bukti nyata dari pemerintahan militer yang sifatnya top-down dari atas ke bawah. Semua perintah datang langsung dari Panglima Tentara ke-16. Nggak ada ruang buat negosiasi sama sekali. Intinya gini, Jepang itu pinter. Mereka mempertahankan birokrasi yang udah jalan, tapi pucuk pimpinannya, kekuasaan tertingginya dialihkan sepenuhnya ke panglima militer mereka. Pejabat lama boleh kok tetap kerja, asal satu syaratnya, menunjukin kesetiaan mutlak ke Jepang. Tapi kan kontrol militer aja nggak cukup buat merintah jutaan orang. Jepang sadar banget mereka butuh struktur sipil buat ngurusin kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, buat mastiin sumber daya terus ngalir. Ini adalah fase transisi dari penaklukan ke administrasi. Dan bener aja, di bulan Agustus 1942, pemerintahan sipil yang lebih formal akhirnya dibentuk. Ini bukan lagi sekedar gubernur militer yang sifatnya sementara ya. Ini udah jadi sistem hierarkis yang terstruktur rapi, dirancang buat menjangkau setiap sudut kehidupan masyarakat. Coba deh lihat, detail banget kan hierarkinya? Mulai dari shu atau karesidenan di tingkat paling atas, terus turun ke ken atau kabupaten, sampai ke tingkat paling dasar, yaitu ku atau desa. Setiap tingkat ini wajib lapor ke tingkat di atasnya. Jadilah sebuah rantai komando yang super efisien buat ngontrol semuanya. Bahkan, Jepang juga bikin Tonarigumi, sebuah sistem kontrol lingkungannya efektif banget. Tujuannya ya buat mata-matain tetangga dan laporin kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Nah, inilah cikal bakal dari rukun tetangga atau RT yang kita kenal sampai sekarang. Terus, di mana nih posisi orang Indonesia di dalam struktur kekuasaan yang baru ini? Jepang emang sengaja menempatkan beberapa tokoh Indonesia di posisi pemerintahan. Tapi, ya, mereka itu lebih kayak pajangan aja. Tali kendalinya tetap dipegang erat sama militer Jepang. Ini strategi buat ngasih ilusi seolah-olah kita punya otonomi. Beberapa nama besar kayak Soekarno emang dikasih jabatan. Tapi, buat ngerti di mana letak kekuasaan yang sesungguhnya, kita mesti lihat angka-angkanya. Bayangin, di Jawa aja ada 23.242 pejabat Jepang. Mereka ini bukan staf biasa loh. Mereka adalah orang-orang yang megang semua posisi kunci dan yang bikin semua keputusan strategis. Sementara itu, pejabat Indonesia, gaji paling tinggi yang bisa mereka dapat cuma 500 gulden. Itu pun belum dipotong pajak yang gede banget. Kesenjangan ini nunjukin banget betapa peran mereka nggak dianggap penting. Kalau kita bandingin gini, kontrasnya kelihatan jelas banget kan? Siapa yang pegang kendali sebenarnya? Meskipun ada pemimpin lokal yang ditunjuk, semuanya cuma formalitas. Bahkan Chuo Sangdiin, badan penasihat tertinggi yang diketuai sama Soekarno, itu nggak punya kuasa apa-apa. Agendanya udah diatur dari atas. Cuma boleh bahas cara ngarahin rakyat buat dukung mesin perang Jepang. Kesejahteraan rakyat Indonesia sama sekali nggak jadi prioritas. Oke, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari semua penjelasan ini? Ujung-ujungnya, semua sistem yang kelihatannya ribet ini, baik itu militer maupun sipil, bermuara cuma pada satu tujuan, menyedot habis sumber daya alam dan manusia Indonesia buat jadi bahan bakar mesin perang Jepang. Titik. Tapi ya, meskipun ini periode pendudukan yang brutal banget, sistem yang super terorganisir ini secara nggak sengaja ninggalin jejak.
struktur administrasi yang terpusat dan menjangkau sampai ke tingkat desa, ini nantinya malah jadi fondasi yang dipakai sama negara Indonesia yang merdeka. Jadi pertanyaannya jadi kompleks kan? Apakah ini murni sistem penindasan atau secara paradoks malah jadi semacam kawah candera di muka, tempat latihan yang nggak disengaja bagi para pemimpin masa depan Indonesia? Ini pertanyaan yang nunjukin betapa era ini baik atau buruk sangat membentuk jalan Indonesia menuju kemerdekaannya.